warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, agenda kita kuliah pada kesempatan kali ini ada dua. Pertama terkait dengan materinya adalah listrik statis ya. Listrik statis ini membahas tentang listrik, tapi listrik yang belum bergerak itu. Berarti listrik belum bergerak itu bentuknya baru dalam sebuah muatan. Kemudian hukum-hukum muatan yang terjadi di antaranya. Nah, hukum muatan yang terjadi itu seperti hukum Coulomb gitu ya. Hukum Coulomb. Kemudian nanti dikaji dalam bentuk satu garis kayak gitu ya, dan atau di bidang kayak gitu ya. Nah, di sana ada satu tugas, nanti silakan teman-teman dikerjakan dan disimak penjelasannya ya terkait listrik statis. Nah, selanjutnya mungkin akan dibahas materi listrik. Oh ya, kita mungkin di fisika hanya sampai listrik statis saja ya. Untuk listrik dinamis nanti kita bahas di elektronika. Oke teman-teman, materi yang kedua adalah tentang PBL, Project Based Learning, Progress Report Project Based Learning dari teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan kemarin ya kayak gitu ya. Oke, ini mungkin jadi sebuah gambaran karena beberapa saya lihat memang project yang teman-teman buat ini perlu dipahami ada ketentuannya ya yang saya sampaikan dalam PBL itu. Nah, ketentuan itu ada model gitu ya. Di sana ada materinya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian local wisdomnya apa, dan lain sebagainya. Intinya apa itu alat atau project yang teman-teman buat itu nantinya digunakan untuk melakukan eksperimen atau percobaan kayak gitu. Sehingga nggak hanya sekedar membuat alat otomatisasi. Yang saya jelaskan dalam penjelasan lab view kemarin kayak gitu, itu sebatas pada bagaimana membangun alatnya dan harus diintegrasikan dengan yang lain. Ini contohnya ya. Kalau ini berarti sudah memenuhi, hanya saja belum ada local wisdomnya kayak gitu. Ini sebagai inspirasi contoh teman-teman nanti. Ini menggunakan Arduino untuk eksperimen menentukan koefisien gesekan dari pergerakan bidang miring kayak gitu. Di sini sudah ada materi-materi kayak gini, materi bagaimana mencari koefisien gesekan, itu bisa dilihat di materi dinamika ya teman-teman ya, di mana ada benda, kemudian ketika benda itu akan ada gaya yang bekerja padanya, yaitu gaya normal, gaya berat, kemudian gaya gesek ini sendiri ya, gaya gesek, kemudian gaya tariknya. Nah, ketika diimplementasikan dalam bidang miring secara umum sama, secara detail nanti bisa dilihat di materi dinamika teman-teman ya. Nah, kemudian ini bagaimana membangun setup eksperimentalnya. Secara umum ini teman-teman saya kira juga familiar ya menggunakan sensor ini HCSR04. Ini merupakan sensor ultrasonik gitu ya. Nah, kayak gitu. Yang menjadi masalah kan idenya itu apa gitu kan teman-teman belum dapat ide. Oke teman-teman, ini gambaran harapannya bisa memberikan informasi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke review ya, atau diskusi terkait progres yang teman-teman kumpulkan. Nah, ini enggak tahu yang saya download di aplikasi ya, dari sistem e-learning ya. Ini Mas Abdul Harisnya ada ini. Muhammad Abdul Haris. Hadir, Pak. Oh, ini memang benar yang kamu kirim file yang ini. Nah, tulisannya hanya gitu. Salah Pak. Maaf Pak, kayaknya salah kirim Pak. Nah, ini tolong dicek ya, ini kan juga ada namanya, kemudian tugas PPL. Jadi enggak Oh iya siap Pak, tak cek kembali Pak, siap.
Oke. Nah, ini kelompok selanjutnya. Mas Christian ada? Baik. Nah, Mas Erika? Mbak Erika? Ada, Pak. Muhammad Yoga? Oke, Muhammad Yoga? Mbak Pipin? Ada ya? Ada, Pak. Oke, pilihan materi. Materinya gerak peluru. Saya kira oke ya materi gerak peluru ya. Tujuan untuk mengetahui aplikasi alat ukur. Nah, tujuan ini adalah tujuan materinya sudah oke, pilihnya gerak peluru merupakan bagian dari kinematika. Nah, kemudian tujuan pembelajaran di sini itu adalah tujuan yang apa? Tujuan yang dikaitkan dengan materi gerak peluru. Oh, mahasiswa atau siswa mampu memahami fenomena gerak peluru atau mahasiswa mampu apa dari gerak peluru ini apa yang ingin didapatkan kayak gitu. Jadi tujuan ini dikaitkan dengan keterampilan, dikaitkan dengan pengetahuan, dikaitkan dengan sikap dan lain sebagainya. Coba dilihat di model lagi ya Mbak. Kalau masih bingung nanti bisa cari referensi di internet, materinya ini apa, tujuan pembelajarannya apa kayak gitu. Oke ya, dari sini jelas ya. Nah, kemudian deskripsi local wisdom-nya. Local wisdom-nya permainan tradisional, pakainya pistol kayu, oke ya. Pistolnya pistol kayu atau mungkin dulu ada apa ya ini pistol kayu saya kira juga nggak masalah kalau dulu ada orang itu loh ya kalau anak kecil kita dulu mainan pakai tembak bambu itu loh ya ada bambu kemudian dikasih kertas gitu kan kertas ini ya kertas yang dikasih air kemudian dimasukkan di bambu kemudian ditembakkan kayak gitu itu mungkin juga bisa. Kalau dirancang menggunakan sensor, ini kan sensornya sama dengan yang contoh tadi ya, sensor ultrasonik Arduino. Ini bisa dijelaskan Mbak, gimana cara ininya? Dari tembakan, sebenarnya ini menarik ya. Gimana aktivitas ini yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu yang syarat dengan yang. Nah mungkin di sini perlu dijelaskan tentang ini aja, permainan pistol kayunya seperti apa, kemudian portable laboratory implementasinya seperti apa bisa diterangkan Mbak Pipin. Saya belum bisa menangkap ini. Dari gerak peluru sama pistol sama HC ini ngukur apanya kayak gitu. Silakan. Halo? Bisa didengar ya Mbak Pipin atau Mas Yoga atau Mas Erika? Monggo. Halo, gimana Mbak Pipin? Secara umum ini sudah clear ya, sudah jelas ya tujuannya apa. Ya, tujuannya belum, materinya sudah, local wisdomnya sudah, hanya saja ngerancangnya sensor ini, kemudian untuk mengetahui itu yang belum clear. Saya kira seperti itu, Mbak Pipin ya. Halo. Iya, Pak. Itu mengukur Halo. jarak peluru yang ditembakkan. Mengukur jarak. Lalu gimana cara ngukurnya? Uh, itu ada sensornya itu loh, Pak. Ya, sensor itu kan ultrasonik toh. Ya, pakai sensor ultrasonik. Terus jadi nanti dipasang sepanjang lintasan gitu ultrasoniknya. Kemudian ditembakkan dulu. Setelah ditembakkan selesai, jatuh ke lintasan dengan jarak tertentu. Jadi ini bisa diuraikan sih. Human mungkin ya. Human pensil. Nah misalkan ini ya, ini tembaknya di gini ditembakkan, ini ada lintasan. Pak, Kan bisa gambarnya ada di sini, Pak.
Mana? Gambarnya ada Gambar, di? gambarnya ada di Oh, iya, bawah. iya, 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 iya. Nah, Nah, ini seperti itu, fungsinya, Pak. fungsinya ini ngukur apanya, Mbak? Jarak ininya, Iya, dari ini. iya, Pak. Ah, kemudian yang ingin dicari apa ini nanti? Mencari jarak Pak, dari peluru yang ditembakkan sampai paten. Oke, kalau ini kan gerak gerak peluru kan berarti gerakannya ada sudutnya ya, Mbak ya, ada tetanya ya. Maksudnya kan ini ditembakkan nggak lurus, kan? Tapi kan gini, itu loh maksud saya. Kalau materinya gerak peluru kayak gitu. Nah, maksud saya ya. Nah, kecuali ini materinya nanti nggak gerak peluru, ada materi lain apa yang bisa disesuaikan dengan konsep kalau nembaknya lurus. Hmm, Kalau diletakkan di sini kemudian nembaknya misalkan pistolnya kayak gini ya, dihadapkan ke sana kan, nembaknya kan. Kan maksudnya sudut inilah, ada sudutnya kayak gini ditembak. Ini kan nanti ini kan ke atas juga deteksinya. Nah, kayak gitu. Nggak lurus. Oke ya, masuk ya, masuk saya paham ya. jadi posisinya tidak boleh lurus, Pak, itu. Nah, kalau gerak peluru karena lurus gimana? Gini no. Pak, paham maksud saya. Gerak peluru kan gerak parabola, Mbak. Kalau gerak parabola kan gini. Berarti kan ditembakkan dengan sudut tertentu. Iya, Pak. Nah, seperti ini kalau saya tadi kepikirannya malah gini, sensornya yang ada di sini, sensor jaraknya, sini tembakannya kayak gini. Mungkin loh ya. Ini ditembakkan dari sini kan akan kelihatan jarak ada R. Sini juga sudah ada X misalkan kayak gitu. Jadi kan ketika ini ada X, ini ada R, berarti ini misalkan katakanlah ini Y, Y ini kan bisa diketahui dengan memvariasikan sudutnya ini kayak gitu. Nyambung ya. Ini kan misalkan bendanya ditembakkan jatuh ke sini. Nah ini kan pakai sensor di sini kedeteksi nih jaraknya berapa. Gitu. Atau dari sini sensornya ditaruh di sini ya boleh. Jadi kalau seperti ini nggak perlu langsung Y aja. Kayak gitu. Itu mungkin Mbak saran saya idenya biar lebih tepat. Baik, Pak. Oke Mbak ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mbak? Belum ya? Sudah jelas ya tapi ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah lanjut ya. Ini sama Mbak Pipin lagi. Berarti dari teman-teman kelas ini nggak banyak yang mengumpulkan berarti ya. Ini lanjut ya. Ini dari kelompoknya Mas Depriniko ada? Deboniko hadir. Mas Sofyan? Sofian hadir, Pak. Vicensius? Hadir, Pak. Yohanes? Mas Yohanes? Hadir, Pak. Hadir. Oke, materinya gerak jatuh bebas. Oke ya, saya kira gerak jatuh bebas. Nggak masalah. Tujuan materi, tujuan pembelajarannya. Konsepnya kayak gini ya. Oke. Memahami gerak jatuh bebas dan penerapannya oke. Nah, ini mungkin ini dikembangkan yang lain, Mas. Kalau tujuan ini kan tujuan dari PBL itu ini gitu. Tapi tujuan yang dimaksud ini adalah tujuan pembelajaran untuk gerak jatuh bebas gitu ya. Iya, Pak. Oke, lokal wisdomnya bola bekel, saya kira juga oke. Nanti perlu dideskripsikan ya, bola bekel itu seperti apa.
Sudah ada deskripsinya, mungkin perlu referensi. Diameter bola bekelnya ada. 12 biji, bermain dilakukan. Oke, deskripsi portable laboratory-nya ini. Oke ya, ini berarti ini misalkan ini posisinya hanya terbalik itu ya. Posisinya itu atas bawah, Pak. Jadi yang atas itu ini katakanlah atas itu kan ya. Ini bawah gitu kan. iya, yang sensor 2 itu yang bawah. Oke. Cara prinsip oke. Deskripsi background sensor 1 pada posisi. Kalau posisi bukan T ya, posisi itu X atau H. Kalau T kan waktu. Iya, yang atas itu kan dilambangkan T sama dengan 0 gitu, Pak. Oh, pada waktu T0 itu ya. Oke. Without resisten. Ini nanti ngitung resistennya tanpa resisten gimana, Mas? Kalau yang di input itu langsung input gravitasinya. Oh gitu. Kalau yang pakai air resisten? Ini menarik sebenarnya ya. Menarik Mas ini. VGT oke. Rencana bola bekel dijatuhkan kayak gini oke. Gravitasinya. Ini berarti mencari apa? G, Mas? Mencari T. T Kan itu soalnya waktu. iya. Soalnya kalau apa? G-nya itu udah diinput dari Oh, codingannya. G-nya ini ya, konstan ya. Iya. Nah, ini teman-teman mungkin dari yang dipaparkan kelompoknya Mas Depriniko dan teman-teman ini sudah klik ya dengan apa yang saya maksud dengan PBL pada akhirnya nanti digunakan untuk praktikum. Saya kira oke Mas, ini hanya mungkin yang perlu diperhatikan memang jatuhnya kan bisa jadi cepat gitu loh ya. Ya itu Dijeblok Pak, masalahnya. langsung cepat gitu loh. Sehingga delta T-nya ini mendekati 0, ya kan? Iya. Nah, kalau delta T-nya mendekati 0 itu akan sangat susah dikodingkan kayak gitu. Jelas ya? Sama itu Pak, apa? Bola bekel kan warnanya itu ada dua, yang bening sama yang berwarna itu Pak. Terus? Takutnya sensor obstacle-nya itu enggak. Kalau obstacle kan halangan teman, saya kira enggak masalah. Enggak masalah ya Pak? Baik Pak. Kalau nanti gerak jatuh bebas susah, mungkin kamu deteksi aja yang GLB Mas. Ini ora jatuh ke, tapi gawe neng papan kayak gitu. Ini ada halangan 1, ada halangan 2. Nanti dikasih sini misalkan mobil-mobilan tradisional, prinsipnya kan sama ya. Iya. Bisa atau apa di kayak ini. Sing dorongannya itu variatif mungkin ya. Kalau di praktikum itu biasanya di sini dikasih beban. Bebannya berapa gitu, misalkan 5 gram kayak gitu. 10 gram kayak gitu. 20 gram. Nah, pengaruhnya terhadap V ini gimana? Kalau kayak gitu gerakannya ini kan masih ada gaya gesek dan lain sebagainya ya. Sehingga ini nggak cepet-cepet banget Mas. Kalau nggak cepet-cepet banget kan masih ada delta T yang bisa terukur gitu loh. Jelas ya? Jelas Pak. Nah, misalkan ini nanti kesusahan, saran saya seperti itu. Karena memang kalau terlalu cepat ini jadi kendala ya, Mas. Iya, Pak. Nah ya, dan itu sehingga maksud saya ini kan sebenarnya ngerubahnya nggak banyak sebenarnya cara coding dan lain sebagainya. Secara prinsip sama, hanya dari materi nanti disesuaikan sama alatnya disesuaikan kayak gitu. Saran saya gitu Mas, ketika memang susah terlalu cepat. Ya, nanti dicoba dulu aja Pak. Oke Mas. Oke, ini nggak masalah. Monggo mau dilanjut ini kalau nggak ada kendala atau yang lainnya.
Nah, atau mungkin saran saya selain bola bekel cari apa ya? Yang bentuknya kayak kertas tapi ada kaitannya sama local wisdom loh, Mas. Jadi apa? Bentuk permukaannya kan mempengaruhi. Kan ini kayak ini. Kan pada akhirnya ada air resistant. Dulu kan pernah dijelaskan ya. Ketika sebuah benda jatuh pada ruang hampa, maka sebenarnya waktu yang dibutuhkan itu sama, kayak gitu. Nggak dipengaruhi massa. Tapi ketika ada hambatan udara, maka luas permukaan itu akan berpengaruh, nah kayak gitu. Nah, maka mungkin bisa mainnya di ininya. Benda yang jatuhnya ini dibedakan ketika mau tetap ini ya. Nggak hanya bekel itu, mungkin tambah satu lagi apa yang kaitannya sama local wisdom gitu. Gitu mungkin, Mas. Oke ya. Siap, Pak. Oke. Lanjut ya, kelompok selanjutnya. Aska ada? Aska? Kevin? Hadir, Pak. Oke, Aska hadir ya. Rizky Isa hadir. Kipas angin otomatis. Nah, ini materinya kipas angin ini alatnya, Mas. Kalau materinya bukan kipas angin. Materinya misalkan suhu, nah kayak gini. Suhu. Nah, nanti perlu dilihat ya. Suhu ini materi fisika untuk level apa? Teman-teman nggak harus level universitas, misalkan level SMA gitu juga boleh. Karena mungkin antara satu level dengan level lain itu kedalaman materinya berbeda. Nah, tujuan pembelajarannya itu mengenal suhu. Nah, mengenal suhu itu kan berarti sangat dasar sekali ya levelnya kayak gitu. Nanti tolong dilihat lagi materinya ini. Kipas angin. Kipas angin ini local wisdom ya. Nah, mungkin apa ya? Kitiran itulah, Mas. Tahu kitiran ya? Tahu kitiran nggak, Mas? Halo? Oh, tahu, Pak. Tahu. Nah, mungkin waktu saya kecil, saya kan dibikinkan kitiran sama orang tua pakai itu loh ya. Pakai apa itu? Daun daun belarak itu loh, daun belarak itu apa? Daun kelapa, daun belarak. Nah, itu dibikin kitiran kayak gini. Ininya bambu kayak gitu, terus dibikin lari-lari kayak gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi referensi. Iki orang Iki konsepnya biasa sih, Mas? Bisa dijelaskan? Oh, ini itu hanya bikin ini menurut saya belum ini, Mas. Belum sesuai dengan panduan ya, karena kalau saya membaca ini dia hanya membuat alat otomatisasi kipas berdasarkan suhu kayak gitu. Jadi suhunya berapa, kipasnya berapa, pakai kayak gini. Ini aturan set suhunya kayak gitu. Saran saya, ini belum sesuai konsep PBL yang saya berikan. Nah, pelajari lagi materinya apa, kedalaman untuk level mana, kemudian tujuannya apa. Nah, local wisdomnya perlu diperjelas ya, pakai local wisdom yang mana. Kalau kipas angin saya kira juga kurang pas. Kalau mau kayak kipas berarti mungkin kitiran. Portable laboratoriumnya nggak kayak gini, kayak kelompok sebelumnya ini. Nah, tadi yang bisa digunakan untuk melakukan praktikum kayak gitu. Jelas ya, Mas ya? Mas Aska, Mas Kevin. Oke, Mas Aska. Oke, teman-teman, karena yang dikumpulkan atau ada yang ini selain ini ada yang merasa mengumpulkan terus belum saya download? Ada, Pak. Ada. Mas siapa? Bisa di-share screen, Mas. Silahkan. Tak reviewnya dari sini. Boleh di-share screen? Sebentar, Pak, soalnya pakai HP. Oh, pakai HP. Oke. Oke. Nomornya, Pak.
Oke, ini tak stop presenting dulu. A4 materi usaha dan energi ya. Ini saya share screen ya. Tolong yang belum tak bahas tadi Mas Abdul Haris tadi ya. Tadi Mbak Pipin tadi udah. Mas Aska tadi udah. Mas Sofyan tadi sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Erika? Sudah, Pak. Sudah juga. Muhammad Sarif? Sudah dibahas belum? Baru mau share screen, Pak. Oh, ini belum tak download aja nggak apa, ini tak download aja. Iya. Oke, Mas. Bentar, stop sharing. Oh, share screen, Mas. Mas Arif share screen atau gimana ini? Di share screen, Pak. Nanti Oh iya, silakan Mbak Taiba. Oh, ini aja saya share screen yang ini dulu, yang ada di sini. Mas Fatah ya, Muhammad Sarif, Islairul. Oke ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Materinya pengukuran. Oke, lebih tepatnya pengukuran suhu. Berarti suhu ya. Tujuan dari ini adalah suhu seseorang. Jadi materi suhu itu berarti untuk praktikum pengukuran suhu atau yang lainnya, Mas. Kayak gitu. Deskripsi local wisdomnya wayang. Oke, nggak masalah. Alat ukur. Ini menarik Mas, sebenarnya dari segi local wisdomnya sudah dapat, dari materinya sudah dapat, hanya saja terkait dengan alat ini digunakan untuk melakukan praktikum yang belum ada ya Mas ya. Nah nanti bisa divariasikan materi suhu, tolong bisa di searching di level mana gitu, SMA atau seperti apa. Karena materi suhu itu kebanyakan sampai ini ya, perpindahan kalor kayak gitu. Jadi ada satu benda panas ditambah benda dingin, apa yang terjadi kayak gitu, perpindahan kalornya seperti apa. Nah kalau ngukur suhu saja ya nanti bisa dilihat ada berbagai benda, misalkan ada benda panas, ada benda dingin, ada benda ini. Nah pengukurannya seperti apa? Nanti juga disediakan termometer yang lain selain ini kayak itu sebagai pembanding. Kayak gitu Mas usul saya Mas Arif. Iya, Pak. Usulan diterima. Ada ide lain monggo loh ya. Jadi teman-teman nanti yang sudah mengumpulkan ini boleh direvisi sesuai masukan atau memang kalau tapi dari contoh-contoh tadi sudah masuk kebanyakannya, tinggal ngerevisi. Kalau kelas lain ada beberapa yang memang nggak berat gitu ya untuk dilanjutkan. Ini ada pertanyaan Mas, kalau enggak mungkin lanjut ke yang lain. Mas Arif, ada pertanyaan? Berarti boleh bikin dua gitu, Pak. Misal satu untuk suhu badan, yang satu untuk apa gitu. Satu aja Mas. Oh,
Iya, iya, Pak. Daripada Siap, kamu siap. bikin 2 kan 2 kali kerja toh. Bikinnya Iya, 1 iya. aja yang sesuai dengan ketentuan. Jadi nggak memberatkan teman-teman juga. Iya, Pak. Iya, siap. Makasih. Oke. Oke ya, ini tak stop sharing ya. Ada lagi kelompoknya Mbak Taibah tadi sama? Sama dengan ini atau beda? Beda, Pak. Oke, Beda, silakan share Pak. screen. Silakan share screen. Silakan share screen, Mbak. Oke, Mas Hamzah, Mbak Maida, Mbak Taibah. Bergerak lurus dengan lintasan, kemudian saya... Nah, ini materinya yang jelas, Mbak. Ini materi apa? Belum jelas ya. Dinamika, Pak. Maaf, Pak. Materinya kinematika, Pak. Kinematika. Kinematika, Pak. Materi kinematika. Khususnya apa materi kinematika yang apa ini? Gerak lurus ya. Gerak lurus, Ya, Pak. Pak. Gerak lurus itu ada GLB, ada GLBB. Nanti bisa dilihat dari ya. Mengetahui kecepatan suatu gerak benda. Becak. Oke, terus bawah. Oke, terus bawah. Becak akan bergerak pada dengan lintasan yang mencatat waktu yang dibutuhkan untuk jarak untuk menghitung kelajuan menggunakan rumus ini. Terus Sudah, Pak. oke, mungkin ini usul saya sama dengan gerak gerak jatuh bebas tadi ya. Diidentifikasi aja becaknya itu bergerak dengan gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan dengan menempatkan 2 buah sensor halangan kayak gitu ya. Siapa? Siap, Pak. Oke, ini sudah masuk, materi sudah masuk, local wisdom sudah masuk. Tinggal materinya disesuaikan. Nanti tolong komunikasi dengan tadi ya, kelompoknya Mas Sofian. Depliniko ya, Mas Sofian ya, sampai Mas Sofian ya. Siap, Biar Pak, nggak Mas sama, Sofian. biar nggak sama kayak itu. Nah, Mas Sofian tetap yang tadi kan ini bisa pakai GLB kayak gitu. Oke ya. Oke, Pak. Oke, makasih. Mohon Lanjut maaf, yang Pak. lain. Ya, Itu silakan. tugas yang salah kirim tadi, Pak. Yang H tadi. Iya, Pak. Yang H tadi itu, Pak. Itu tugasnya Pak salah kirim. Siap. Siap, maaf, Siap. Pak. Siap. Oke. Oke, yang lain ada lagi, monggo. Silakan. Monggo tahu nggak Mbak Taibah monggo artinya monggo? Silakan kan, Pak. Ya, silahkan. Yang lain silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, teman-teman silahkan. Yang sudah baik tinggal ditambah sedikit, dikirim ulang. Yang belum ada, selain mengirim ulang nanti bisa kirim ke WA saya ya. Bentuknya kayak gini nanti bisa saya review. Mengumpulkannya saya kasih waktu sampai tanggal berapa tadi ya? 13 atau 14 kayak gitu. Jadi masih lama, jadi silakan teman-teman bisa yang belum punya ide bisa konsul, bisa yang lainnya kayak gitu. Itu mungkin teman-teman dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan atau yang lainnya. Nah, minggu depan harapannya ini sudah fix ya apa-apa yang dikerjakan sehingga minggu depan mungkin kita tentukan ini lanjut kayak gitu, ini tidak, ini revisi lagi atau yang lainnya kayak gitu mungkin agendanya. Itu teman-teman ada pertanyaan silakan. Pak, mohon maaf bertanya, Pak. Silakan. Itu nanti kalau prakteknya kita di kampus atau praktek video, Pak, mengirim video? Kita lihat nanti kondisi ya. Kalau dulu itu karena pandemi ini lewatnya presentasi ini. Jadi teman-teman tetap melakukan praktikum tapi dipresentasikan lewat video gitu, di shoot kayak gitu.
Oke. Siap Pak, makasih. Oke, sama-sama. Itu teman-teman cukup untuk hari ini atau masih ada pertanyaan? Silakan. Yang belum mengumpulkan silakan mengumpulkan ya. Tadi dia teman-teman yang lain sudah baik-baik semua, saya kira. Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya ya, mengganti hari kapan? Hari Rabu ya. Gimana outbound-nya? Senang ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Bintang.